semuanya, perkenalkan nama saya Vera Kunijaya. Di video kali ini saya akan menjawab um, tema kurikulum baca ketujuh, yaitu pertanyaan pertama, apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Syarat sebelum mengenalkan modul B1A yaitu adalah ada 3. Yang pertama, anak itu harus mampu dan terampil menguasai modul D4HVK, HSIWO, dan HVBDG KMPSY. Lalu, pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Tujuan utamanya itu adalah agar anak menyukai kegiatan bermain sambil belajar modul B1A. Lalu, tujuan khususnya adalah agar anak terampil mengenal simbol BDG KMPSY dalam kata bermakna. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Cara motivator dalam menyampaikan modul B1A yaitu yang pertama, dalam modul B1A ada sebuah gambar. Kita sebagai motivator bisa mengajak anak untuk mengenal gambar yang ada di untuk mengenal gambar yang ada di dalam modul. Untuk mengajak anak itu interest atau anak itu tertarik dalam mengerjakan modul tersebut. Lalu setelah anak interest atau setelah anak tertarik, kita juga bisa mengajak anak untuk mengetahui huruf-huruf yang ada di modul B1A. Seperti saya contohkan seperti ini. Misalkan di dalam modul ini kan ada gambar pipi dan gigi. Jadi kita di sini setelah anak interest, setelah anak tahu, misalkan di dalam modulnya kayak ada gambar, kita tanya, kakak ini ada gambar apa ya dalam modulnya? Terusan mereka jawab, ada pipi bu, ada gigi bu. Nah setelah itu, setelah anak interest, baru kita kayak bisa kasih tahu loh ke anak-anaknya, kayak misalkan kayak kasih tahu huruf-hurufnya, kayak tahu nggak kalau misalkan pipi itu hurufnya pipi gitu. Terus atau misalkan kayak gigi, misalkan, kakak tahu nggak kalau gigi itu hurufnya ini loh, kita panggil ya hurufnya kayak GI gigi gitu. Lalu setelah itu, setelah kita kasih tahu huruf per hurufnya ke anak gitu, misalnya kayak pipi dan gigi, lalu kita ajak anak untuk tarik garis dari dari kata ini ke gambar yang ada gitu. Lalu setelah anak kita ajak anak untuk tarik garis dalam modulnya, kita juga bisa ngajak anak untuk kayak baca lipat, agar kenapa baca lipat. Dalam baca lipat ini kita tuh bisa melatih anak untuk kayak kayak kita tuh bisa ngajak anak itu biar agar terampil dalam menyebutkan huruf per huruf yang ada di dalam modul. Lalu setelah itu kita juga bisa mengajak anak untuk bernyanyi lagu BDG KMPSY, kayak BDG KMPSY gitu, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1A? Caranya itu dengan cara evaluasi afeksi. Yang pertama, kita bisa mengevaluasi anak, apakah anak itu senang atau apakah anak itu interest dalam mengerjakan modul B1A ini. Lalu untuk evaluasi kognitifnya, kita sebagai motivator harus kayak melihat apakah anak ini tuh mampu dalam mengerjakan modul tersebut, ataukah apa anak ini terampil dalam mengucapkan huruf per huruf secara cepat dan tepat. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum mengenalkan B1B? Syarat sebelum mengenalkan B1B itu ada 3, yaitu ada D4HVS, HVJLNTRC, dan modul B1A yang sebelumnya sudah diselesaikan. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus B1B? Tujuan utamanya itu sama seperti modul B1A, yaitu agar anak-anak menyukai kegiatan dan bermain dan belajar modul B1B. Lalu tujuan khususnya adalah agar anak terampil mengenali huruf simbol JLNTRC dalam suatu kata bermakna. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B? Cara motivator dalam menyampaikan B1B, jadi kita di sini sebagai motivator
kayak kita tanya dulu nih, dalam modul B1B kan ada gambar. Bentar. dalam modul B1 dalam modul B1B kan itu kan ada gambar meja dan bola. Jadi kita tuh ajak anak untuk kayak tertarik dulu nih. Kita cari tahu dulu. Misalkan kayak anak laki-laki, dia kan suka main, misalkan dia suka main bola. Kita kasih tahu dulu nih, kakak suka main bola ya. Wah, di sini modulnya ada gambar bola loh kakak. Nih ada bola, BOLA gitu. Baru setelah anak misalkan kayak anak udah interest, kayak anak udah tertarik gitu, iya bu ada gambar bola nih, ada gambar bola gitu. Terus baru kita ajak anak itu untuk mengenali hurufnya dulu. Kita baru, kakak tahu nggak kalau misalkan bola itu hurufnya BOLA loh, yuk kak kita bareng-bareng nih, kita ajak anak-anaknya kayak yuk kak kita bareng-bareng nih, kita panggil hurufnya yuk, BOLA, bola gitu. Terus misalkan ada meja gitu kan, terus kita kayak bikin anak tuh tertarik gitu, kayak kita nanya, kakak misalkan kakak kalau makan nih, kakak kalau makan di mana, terus kalau misalkan kakak kalau belajar di mana, di meja ya kak, di sini juga ada gambar meja loh kak. Yuk kakak tahu nggak kalau misalkan meja itu hurufnya MEJA loh, yuk kita panggil sama-sama yuk hurufnya MEJA, meja gitu. Lalu setelah itu kita juga bisa, setelah kita mengenalkan huruf per huruf dari kata-kata tersebut, kita juga bisa mengajak anak untuk tarik garis dari kata ke gambar yang itu sendiri. Misalnya dari kata bola ke gambar bola, dari kata meja ke gambar meja gitu. Lalu setelah itu kita juga mengajak anak untuk bermain baca lipat. Tujuannya agar anak itu terampil dalam menyebutkan kata per kata per huruf gitu yang berada di dalam modul. Lalu setelah itu kita ajak anak untuk bernyanyi di antar TRC. Lalu kita bisa tanya nih, kita tanya lagi, kak, kayak misalkan udah semua kayak kegiatan yang kita udah, kayak kegiatan kerjain yang dikerjain udah semua, kayak misalnya kayak dia udah tarik garis, kita udah kasih tahu hurufnya, terus kita bisa tanya lagi nih setelahnya kayak kakak kalau misalnya kakak main bola nih, kak ibu mau nanya dong, kalau misalnya bola itu hurufnya apa ya, misalnya gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita agar tahu sebagai motivator apakah anak ini sudah terampil atau belum gitu dalam menyebutkan huruf per huruf yang tadi kita sebutkan gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1B? Seperti evaluasi yang ada di B1A, yaitu kita harus mengevaluasi afeksi dan kognitifnya. Untuk evaluasi afeksinya itu kita bisa melihat dari kita sebagai dari segi motivator bisa melihat apakah anak ini senang atau apakah anak ini terus, apakah anak ini merasa nyaman. Kalau misalnya anak sudah senang dan sudah nyaman dalam bermain modul, kita juga jadi kita anak itu bisa kayak anak sudah interest, anak sudah senang, anak sudah nyaman, berarti tandanya apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan berarti adalah sesuai apa yang mereka inginkan gitu, kayak apa yang berarti mereka menumbuhkan minatnya untuk belajar dalam modul ini gitu. Lalu untuk evaluasi kognitifnya, kita sebagai motivator mengetahui apakah anak ini sudah terampil belum, atau sudah sudah terampil belum, atau sudah kayak menguasai belum dalam membaca dalam membaca modul secara cepat dan tepat. Karena kalau misalkan kita udah ngasih tahu terus anaknya udah terampil, itu kan dalam evaluasi kognitif kan seperti itu, tujuannya untuk kita mengetahui untuk anak itu sudah terampil atau belum dalam membaca modul B1B secara tepat dan tepat, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.